Ya Rabbil Mustafa dulu nggak? Lebih Ya Rabbil Mustafa nggak? apa itu? Baca Ya Rabbil Mustafa nggak usah. Boleh singkat nama. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma li man aludhu bihi سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ma'asyiral hadirin, para jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini untuk sama kita melanjutkan pembacaan daripada kitab An-Nasaihud Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu sampai pada wa amma karahiyatul maut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala
وآدم نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين إلى أن قال وأما كراهية الموت فأمر طبيعي لا يكاد الإنسان ينفك عنه وذلك لأن الموت مؤلم في نفسه ومفرق بين الإنسان وبين محبوباته ومألوفاته من دنياه. Berkata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa amma karahiyatul mauti fa amrun tabi'iyun. Adapun ketidaksukaan kepada kematian, benci kepada kematian itu fa amrun tabi'iyun. Maka itu adalah suatu perkara yang manusiawi begitu ya. Semua orang enggak suka mati ya. Siapa yang mau mati? Ya, semuanya orang benci dengan kematian. La yakadul insanu yanfaqu anhu ya. Tidak ada ya, la yakadu tidak ya tidak sampai ada seorang yang yanfaqu terpisah darinya. Artinya ya kebiasaan orang itu dia benci dengan kematian. Tidak akan terpisah. Ya. Tidak akan terpisah benci kematian daripada dirinya. Itu seorang manusia. Wa dzalika li'annal mauta mu'limun fi nafsihi. Dan yang demikian itu dikarenakan kematian itu mu'limun fi nafsihi. Artinya menyakiti pada dirinya. Gitu ya. Wa mufarriqun bainal insani wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunya. Wa mufarriqun, dan kematian itu adalah pemisah bainal insani, antara seseorang, wa baina mahbubatihi, dan antara orang-orang yang dia cintai. Gitu ya. Wa ma'lufatihi, dan kebiasaan-kebiasaannya sehari-hari min dunyahu, daripada dunianya. Gitu ya. Wa hakadha, dan begitulah ya ad-dunya. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Usman yaqul ad-dunya mahallun ya, li firaqil ahbab ya. Dunia ini tempat orang berpisah dengan kekasih-kekasihnya. Ya, dunia. Oleh karena itu Imam Haddad dalam qasidahnya apa? Ya. Yang masyhur itu Allahumma jama'na wa ahbabin lana fi darikal firdausi atyaba mawdhi'i. Allahumma jama'na, ya Allah kumpulkanlah kami, wa ahbabin lana, dan kekasih-kekasih kami, orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai, fi darikal firdaus ya. Di tempatmu surga firdaus, atyaba mawdhi'i ya, sepaling baiknya tempat. Jadi tempat berkumpul dengan para kekasih adalah di surga firdaus, di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di dunia ini tempat berpisah orang ya. Tempat berpisah sama ya orang tua ya. Begitu. Nah. Ya. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari tatkala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu ya. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, niscaya Allah akan suka berjumpa dengannya. Wa man kariha, dan barang siapa yang tidak suka, yang benci liqa Allah, berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah akan juga benci dengan berjumpa dengannya, begitu. Qalat lahu Aisyatun radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nakrahul mauta, semua dari kita pasti benci dengan kematian, gitu ya. Faqala alaihi salatu wassalam,
Maka bersabda fa ahabba liqa Allah, ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu jika telah datang kepadanya kematian, ya, busyira bi rahmatillah, maka akan diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin, ya, orang beriman yang beramal saleh ketika menjelang ajal pasti mendapatkan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, begitu. Dalam Al-Qur'an apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahihil anfusu wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, gitu ya. Innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di dalam menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan yang bertakwa. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya itu, kepada mereka, gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat alla takhafu wa la tahzanu, ya, yang akan memberikan kabar gembira. Alla takhafu, janganlah kalian takut, ya. Wa la tahzanu, ya, jangan kalian bersedih. Jangan takut dengan apa-apa yang akan kalian masuk ke dalamnya. Dan jangan kalian bersedih dengan yang kalian tinggalkan daripada dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu, ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah, ya, pendamping kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirah, kan gitu, ya. Dalam kitab Tafsir Qurtubi itu disebutkan bahwasannya kalau orang saleh meninggal dunia itu akan didatangi oleh para malaikat, gitu, ya. Oleh para malaikat. Itu baru malaikat, belum lagi aulia. Dikatakan malaikat ini akan datang kepada orang tersebut 3 kali. Yang pertama ketika dia sakaratul maut, ya. Ketika sakaratul maut datang malaikat memberikan kabar gembira, nenangin dia, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, ya. Jangan khawatir, jangan sedih. Ya. Diperlihatkan tuh, nih, ya, tempat ente di surga. Diperlihatkan, gitu, ya. Kayak kita misalkan mau nginap di hotel, kita dikasih lihat nih, modelnya begini nih, hotelnya nih, ini fasilitasnya begini, kolam renangnya atau villa, kan gitu. Wah, enak nih, ya udah. Itu yang pertama. Yang kedua, fil qabri, ketika dimasukkan ke liang kubur, sebelum datangnya malaikat yang bertugas di dalam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Datang lagi tadi malaikat yang tadi. Ya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, tenang aja.
Dan yang ketiga ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami adalah pelindung-pelindung kalian ya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi malaikat-malaikat yang selalu mendampingi orang tadi dalam kehidupan dunianya gitu ya. Kalau orang yang dalam kehidupannya pernah bermimpi Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan datang, kan gitu. Ya. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadzah. Barang siapa yang pernah melihatku dalam keadaan tidur, pasti dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kata para ulama, ya, kalau di akhirat melihat Rasulullah semuanya juga melihat ya. Orang yang enggak pernah ngimpi Rasulullah akan melihat Rasulullah, bahkan kufar. Orang kafir akan melihat Rasulullah SAW di akhirat. Jadi maksud daripada hadisnya adalah barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur pasti akan melihatku dalam keadaan terjaga. Hadza fid dunya, di dunia. Nah, di dunia. Kalau dia tidak bisa mencapai maqam al-ijtima' ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghadatan, bisa berkumpul, ya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar seperti sebagian para aulia, maka dia akan melihat Rasulullah ya inda sakaratul maut. Nah, ketika dia sakaratul maut, Rasulullah akan datang. Ya, akan mendampingi dia begitu ya. Di sakaratul mautnya gitu ya. Nah, wa hakadha sebagian aulia illah juga seperti itu ya. Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan ya, wa innahu la yahduru ya. Man mata min auladihi, dia akan datang ketika keturunannya itu ada yang meninggal dunia ya. Gitu ya. Maksudnya bagaimana kok? Ya, datang Rasulullah SAW ini sebagai pembelaan kepada orang yang sakaratul maut tadi dan membimbing dia supaya tetap imannya ketika sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut ini semua orang akan mendapati ujian terakhir melawan daripada iblis. Alhamdulillah. Hakata. Ya. Itu ya. Innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi rahmatillah fa habba liqa Allah. Maka dia akan suka dengan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Wa habballahu liqa'ahu. Dan Allah akan suka berjumpa dengannya gitu. Jadi ketika dia mau meninggal, bukan semua orang nih disuruh suka mati, enggak kan gitu ya. Kalau dia mau meninggal nyampe umurnya, diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah. Fa ahabba liqa Allah, maka dia suka dengan berjumpa kepada Allah. Wa habballahu liqa'ahu. Nah, pada saat itu Allah akan suka berjumpa dengannya. Ya. Wa innal kafira, dan bahwasanya orang yang kafir itu idza hadarahul maut, jika datang kematian kepadanya, busyira bi adzabillah, dia akan diberikan kabar dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Fakariha liqa Allah, maka dia akan benci dengan berjumpa kepada Allah, wa karihallahu liqa'ahu. Pada saat itu ya, maka pada saat itu Allah pun akan benci berjumpa dengannya, begitu. Nah, hakadha ya, itu makna daripada hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu.
Wa fi wasfil mu'minil mahbubil madhkuri fi qaulihi alaihi salatu wassalam anillah, ya. Dan di dalam pensifatan, ya, pensifatan orang beriman, al-mu'min, al-mahbub, yang dicintai, al-madhkur, yang disebutkan di atas, yaitu orang yang mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulihi alaihi salatu wassalam, di dalam firman, di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anillah, dari Allah. Jadi hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma taqarrabal mutaqarribun. Ya. Apa-apa yang dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaqal haditha, ya, kemudian Rasulullah membacakan hadisnya ila anqal, sampai Rasulullah berkata, wa ma sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'mini yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu wa la budda lahu minhu, gitu, ya. Wa ma taraddatu, dan tidaklah aku ini bimbang, gitu, ya, fi syai'in, pada sesuatu, ana fa'iluhu, yang mesti aku perbuat, kataruddudi fi qabli nafsi abdil mu'min, seperti kebimbanganku di dalam, ya, mencabut nyawa hambaku yang beriman. Yakrahul mauta, yang dia itu benci dengan kematian. Wa akrahu musa'atahu, dan aku benci untuk berbuat buruk kepadanya. Wala budda lahu minhu, akan tapi harus, ya, seperti itu. Nah, fanzur, maka lihatlah, kaifa wasafahu bi karahiyatil maut ma'a kamali imanihi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang beriman tadi bi karahiyatil mauti, dengan kebencian terhadap kematian, ma'a kamali imanihi, bersamaan dengan kesempurnaan imannya, wa uluwi manzilatihi indahu ta'ala, dan ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'lamu sihhata ma dzakarnahu, ya. Kamu akan mengerti, kamu akan tahu sihhata, kesahihan, kebenaran, ma dzakarnahu, yang kami sebutkan tadi, daripada hadis man ahabba liqa Allah habballahu liqa'ahu. Wa fi akhbari Musa alaihi salam, dan di dalam kabar atau cerita Nabi Allah Musa alaihi salam, annahu latama malikal mauti hina ja'ahu liyaqbidahu fa akhraja ainahu, bahwasanya Nabi Allah Musa ini pernah menampar malakul maut, yaitu malaikat Israel, ditampar sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Hina ja'ahu, ketika datang malaikat Israel, liyaqbidahu, untuk mencabut ruhnya. Fa akhraja ainahu, maka mengeluarkan matanya, sampai copot matanya, ya. Ditampar sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi, tapi nggak suka dengan kematian, apalagi kita, ya, nabi aja nggak suka, gitu, ya. Naam, qad takhfa karahiyatul maut hatta la tuhassu fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifah wal yaqin, ya. Naam, qad takhfa, terkadang tersembunyi, karahiyatul mauti, kebencian kepada kematian, hatta la tuhassu
fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin, sehingga tidak bisa dirasakan fi hali pada keadaan kekuatan isyraqi, terbitnya anwaril ma'rifah, cahaya-cahaya ma'rifatullah wal yakin, dan cahaya-cahaya keyakinan gitu ya. Jadi terkadang ada memang orang-orang ya yang subhanallah ya, dia tidak benci dengan kematian gitu ya, karena saking yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzalika li ahlihi fi waqtin duna waqtin, dan seperti itu akan terjadi pada ahlinya, orang-orangnya, fi waqtin, pada suatu waktu, duna waqtin, di bukan waktu yang lain. Seperti orang sahabat alaihi salam, para sahabat fi halil jihad gitu ya, ketika sedang berjihad bersama Rasulullah SAW, mereka malah mencari kematian gitu ya. Bukannya mereka nggak suka, bukannya lari, tapi malah mencari syahadah. Itu para sahabat dan para orang-orang mukminin ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal amrul am fi ahli iman fa huwa annahum yuhibbunal maut lima fihi min liqa'illah. Adapun perkara yang umum fi ahli iman, pada orang-orang yang beriman, fa huwa annahum, yaitu adalah mereka yuhibbunal mauta, suka kepada kematian, lima fihi min liqa'illah, karena dalam kematian itu ada perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal masiru ila daril baqiyah, dan akan berjalannya dia ke negeri yang abadi gitu ya. Wal khuruju minad dunya mahallul fitan wal mihan, dan keluar daripada dunia tempatnya fitnah ya, tempatnya fitnah wal mihan, dan tempatnya ujian. Makanya pernah ya, Rasulullah SAW suatu ketika lewat di depannya dua jenazah. Yang pertama kata Rasulullah mustarih ya. Kemudian lewat lagi yang kedua mustarahun minhu. Sahabat bertanya, ya ma ma'nal mustarih wa mustarahun minhu, kan gitu. Ya Rasulullah, apa arti mustarih? Jadi jenazah yang lewat pertama kata Rasulullah mustarih, ya, orang tersebut akan beristirahat, akan rehat, kan gitu ya. Yang kedua mustarahun minhu, orang istirahat dari dia. Adapun yang pertama, fahwal mu'min yastarihu min ana'il min ta'abil hayat, kan gitu. Yang pertama itu jenazah yang lewat orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Dia meninggal dunia, berarti dia istirahat daripada kesusahan, keletihan dunia. Istirahat. Karena di sononya enak. Di sononya enak. Yang kedua mustarahun minhu, kata Rasulullah. Orang istirahat dari dia. Istiraha minhu ya an-nasu wasyajaru wadawab. Istirahat dari dia manusia, pohon-pohon, dan binatang. Berarti orang enggak baik tuh. Ya, orang enggak baik. Dia meninggal, yang lain pada rahat, pada istirahat. Ya, karena keburukannya, kejahatannya begitu. Nah. Wa yakrahuna al-mauta bin nafsi wat tab'i, ya. Dan mereka benci dengan kematian bin nafsi,
dengan diri mereka, wa tab'i, dan tabiat mereka, ya, wataknya. Jadi watak manusia itu memang benci dengan kematian. Adapun kalau ada orang suka dengan kematian karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Lima fihi minal alami, ya, dengan apa-apa yang ada dalam kematian itu, minal alam, daripada sakit, wa firaqil mahbubat, dan berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Wa kullama kanal imanu aqwa kanatil karahiyatu aqalla. Dan setiap kali iman itu lebih kuat, ya, iman itu menguat kepada Allah, kanatil karahiyatu aqalla, maka akan berkurang juga kebencian terhadap kematian, gitu ya. Kalau orang imannya tambah kuat, tambah kurang, ya, daripada kebenciannya dengan kematian. Wa muqtada tabi'i ad'af, dan kebiasaannya itu, sifat manusiawinya itu akan berkurang. Wabil aksi, dan sebaliknya. Jadi kalau iman itu melemah, tambah benci dengan kematian. Kalau iman menguat, tambah suka dengan kematian. Oleh karena itu Al-Habib Umar bin Zain bin Sumaid bilang apa? Hubbud dunya wa huwa hubbu tuli baqa'i fiha. Ya, hubbud dunya, cinta kepada dunia itu, hubbu tulil baqa, yaitu suka tinggal yang lama di dalam dunia. Itu makna hubbud dunya, cinta kepada dunia. Maksudnya gimana? Hubbu tuli baqa'i fiha. Ya, dia cinta dengan lamanya tinggal di dunia. Itu makna hubbud dunia. Fatafattan lidzalik wallahu yatawalla hudak, gitu ya. Maka renungkanlah yang demikian itu, Allah akan memberikan hidayah kepadamu. Wa amatul umri, ya, Allahumma tawil umrana ya Rabb. Ya, semoga kita semuanya panjang umur nih. Ya, yang hadir fi taatillah. Wa amatul umri, adapun panjang umur, fi taatillah, di dalam taat kepada Allah, fahuwa mahbubun, itu perkara yang sangat disukai, wa matlubun, dan sangat dituntut, begitu ya. Jadi memang kita ini semuanya suka panjang umur, kan gitu. Pengen panjang umur, tapi fi taatillah, dalam taat kepada Allah, dalam ibadah. Ya, bukan di dalam menikmati dunia, gitu ya. Tadi kata Habib Umar bin Zain bin Sumaid, hubbud dunya hubbu tulil baqa'i fiha. Cinta kepada dunia itu adalah cinta akan lamanya menetap di dalamnya. Jadi kalau orang hubbud dunya, ada cinta dunia di hatinya, dia akan pengen lama hidup di dunia, tapi bukan untuk taat kepada Allah. Ya. Bukan untuk ibadah, tapi untuk menikmati dunia. Ya, untuk menikmati dunia. Ya, pengen nikmatin lagi. Ya, pengen ngumpulin lagi, kan begitu. Udah tua-tua, udah bawah tanah, masih aja gila kekuasaan, kan begitu. Masih aja gila harta. Ya, enggak sadar-sadar gitu ya. Naudzubillah. Ya, itu namanya orang yang syagi. Ya, alamatu syagawah. Naudzubillah, ya, alamat dia itu akan cilaka nanti. Udah tua, ya, tetap aja, ya, rambutnya disemir gitu. Jadi kelihatannya pengen muda mulu aja. Ya, enggak merasa dia. Naudzubillah. Itu namanya hubbud dunya. Tapi kalau orang, ya, pengen panjang umur, gitu ya, tapi fi taatillah, untuk taat kepada Allah. Pengen panjang umur supaya mengumpulkan bekal lebih banyak lagi untuk akhirat. Ini mahbub, kata Habib Abdul Haddad, ya. Ini sangat disukai, wa matlub, dan sangat dituntut, gitu ya. Jadi kita memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya panjang umur untuk taat kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, gitu. Di qaulihi alaihi salatu wassalam,
Ya, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Itu hadis akhrajahu Tirmizi fi kitab az-zuhud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab az-zuhud, ya. Jadi di Sahih Tirmizi. Wa kullama kana al-umru atwala fi ta'atillah kanatil hasanatu aktsara wad darajatu arfa'a, kan gitu ya. Dan setiap kali umur itu lebih panjang ya di dalam taat kepada Allah, kanatil hasanatu aktsara, maka pahala akan lebih banyak. Umurnya lebih panjang, ibadahnya lebih banyak, pahala lebih banyak, kan gitu ya. Wad darajatu arfa'a, dan derajatnya di surga akan lebih tinggi. Ya, karena orang mendapatkan derajat di surga nanti tergantung amalnya. Ya, udkhulul jannah bi rahmatillah waqtasimuha bi a'malikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian masuk surga bukan karena amal perbuatan kalian, tapi murni karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menetapkan kalian jadi ahli surga sebelum kalian dilahirkan. Jadi murni karena anugerah Allah, tapi waqtasimuha, ya, bagi-bagilah surga itu bi a'malikum. Ya, dapatkanlah kelas di dalam surga dengan amal perbuatan kalian. Ya, karena surga ini macam-macam. Ya, derajatnya itu bahkan ada yang mengatakan ada di hurufil Quran, kan gitu. Sebilangan daripada huruf yang tercantum dalam Al-Quran itu darajatul jannah. Derajat, kelas di dalam surga, macam-macam kelasnya, berkelas-kelas surga itu. Kalau ada orang misalkan ibadah dari lahir dia muslim, kemudian diibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai dia balik, taruhlah dari mulai dia balik sampai umur 70 tahun ibadah kepada Allah, meninggal dalam husnul khatimah, dalam Islam dan iman, masuk surga enggak? Masuk surga. Ada orang misalkan dari lahir dia kafir, kemudian menjelang kematian seminggu masuk Islam, ya, mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian mati dalam Islam, masuk surga enggak? Masuk surga. Tapi apakah sama surganya? Kagak, pahala, beda lah. Surga orang yang tadi lebih tinggi derajatnya daripada orang yang baru masuk Islam. Memang sama-sama masuk surga, tapi surganya kelasnya lain. Itu. Ya, kelasnya berbeda-beda, bahkan dikatakan satu kelas dengan kelas yang di atasnya itu seperti kita melihat bintang di langit, itu ketinggian. Ya, kayak kita melihat bintang kan jauh itu, tinggi. Itu kelas yang pertama ke kelas yang kedua. Nah, beda-beda ya. Wa darajat arfa, kan gitu ya. Derajatnya lebih tinggi lagi ya. Wa amatuluhu fi ghairi ta'atillah. Ya, adapun panjangnya umur itu fi ghairi ta'atillah, pada selain taat kepada Allah, fabalaun wa syarrun, gitu ya. Maka itu adalah bala, ya, ujian, musibah, wa syarrun, ya, keburukan. Ya, taksurus sayyiat, akan banyak dosa yang akan diraih, ya, gitu ya. Umur panjang tapi ya jahat, zalim. Nah, ya. Banyakin dosa. Makanya kan kalau ada orang kok nggak mati-mati itu orang ya, umurnya panjang ya, untuk banyakin dosa dia. Ya, supaya dosa lebih banyak lagi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kumpulinlah biar banyakkan sedikit. Ya, biar keras lagi siksanya di sana, naudzubillah. Wa taradha'afu al-khati'at, ya. Dan akan taradha'af artinya akan bertambah gitu ya. Akan berlipat ganda al-khati'at, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Naudzubillah, cuma
Naudzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang pertama tuh ya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, dan Allah menjauhkan kita daripada yang kedua, naudzubillah ya. Orang yang tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Allahu a'lam.